Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas salah satu kisah masa hidup Tunku Bantakia, yang mana beliau meninggal akibat kekejaman konflik Aceh. Namun alangkah indahnya sebelum kita memulainya, sahabat berbagi info agar mensubscribe, like, dan share video ini agar ulama-ulama Aceh lebih dikenal oleh dunia, khususnya generasi Islam, anak-anak Aceh pada umumnya. Banyak kana kamu banyak. Itu anak kalon muda katanya ada jelas. Nah, Nada kalon. si kamu medang di naman duang kari tinggal semua bus. Watenya nu urinang yang lumah kalon nu watai tembak iku ya. Kamu. Nah sama kalon. Nah. Nah. Si ai kamu tu balai ke dek ke. Awak ino yang tema. Hana. Butung adalah sebuah wilayah dalam Kabupaten Aceh Barat, melabuh sebagai kota kabupaten. Pada daerah inilah berdiri sebuah pesantren pada tahun 1982 yang dipimpin oleh seorang kiai bernama Tengku Bantakiah. Abu Bantakiah, begitu para muridnya memanggilnya, adalah seorang alim ulama yang disegani dan dihormati keberadaannya. Tak heran bila di kalangan masyarakat Aceh sendiri beliau ditokohkan, mengingat begitu banyak masyarakat Aceh yang belajar agama di pesantren yang ia pimpin. Murid-muridnya yang berasal dari pelosok daerah Aceh ini diajarkan pendidikan agama langsung dari beliau dan dibantu oleh seorang kepercayaannya. Aktivitas belajar mengajar dilakukan pada area yang ia miliki yang berada di tepi Sungai Betung. Murid-murid yang berjumlah ratusan ini selain belajar, mereka bercocok tanam seperti nila dan lainnya sebagainya. Dari hasil pertanian ini mereka bahu membantu untuk menghidupkan aktivitas sehari-harinya. Selain murid-muridnya menetap di pesantren ini, masih ada lagi murid-murid yang tinggal hanya pada saat mereka berlibur dari kerja atau sekolah, dan jumlah lebih banyak daripada yang menetap. Tengku Bantakiah yang pernah menolak untuk bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia cabang Aceh ini sekali waktu turun gunung untuk mempersoalkan kemaksiatan di Aceh, dan akhirnya ia dituduh sebagai orang yang memiliki ajaran sesat. Hal ini beliau lakukan pada tahun 1988 dengan beberapa anak muridnya dengan menamakan diri anggota Jubah Putih. Untuk melunakkan hatinya, pemerintah daerah Aceh melalui gubernur memberikan bantuan guna membangun sebuah pesantren. Namun rumah pesantren ini, gedung yang sudah terbangun di Kecamatan Betung, mereka tolak karena lokasinya jauh dari tempat pesantren mereka. Dengan menolak pemberian ini, Tengku Bantakiah menjadi orang yang sangat tidak sekuler di kalangan birokrat Aceh pada waktu itu, sehingga pada tahun 1992 dengan suruhan sebagai Menteri Urusan Pangan Cerakan Aceh Merdeka, beliau dijebloskan dalam tahanan dengan masa tahanan 20 tahun lamanya. Namun saat Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie hadir di Banda Aceh atas permintaan warga masyarakat Aceh, Habibie melepaskan Tengku Bantakiah. Aktivitas pesantren. Sebagaimana layaknya kehidupan sebuah pesantren, aktivitas di pesantren Tengku Bantakiah sangat diwarnai dengan suasana religius yang sangat mendalam. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ibadah sholat subuh di pagi hari dilanjutkan dengan zikir, kemudian para santri bermujahadah sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti bertani, bercocok tanam, kerja bakti memperbaiki lingkungan sekitarnya. Kegiatan bermujahadah bagi pesantren Tengku Bantakiah adalah merupakan suatu kekuatan religius yang sangat vital dalam upaya pembentukan tingkat ketakwaan para muridnya. Kalaupun ada yang berbeda dari pesantren ini, yaitu terlihat bahwa sebagian besar murid-muridnya adalah mereka yang pernah melakukan tindakan-tindakan amoral di masyarakat seperti mabuk-mabukan, mencuri, dan tindakan-tindakan kriminalisasi lainnya. Menurut Tengku Bantakiah,
Untuk apa mengajak orang-orang yang sudah ada di dalam masjid? Justru mereka yang masih di luar masjid lah yang harus kita ajak. Jumlah santri yang pernah menuntut ilmu di pesantren Tunku Bandaka ini tercatat lebih kurang 30.000 orang yang tersebar di berbagai tempat, bukan hanya di Aceh tapi juga di Medan, Jakarta, bahkan sampai ke Malaysia. Lulusan pesantren Bantakiah hidup dan bekerja dalam aktivitas-aktivitas yang beragam, mulai petani, pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri, bahkan anggota TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Tunku Bantakiah tidak pandang bulu dalam menerima murid. Kini setelah ulama karismatik tersebut telah tiada, pesantren yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin umat untuk sementara ini kesulitan melanjutkan aktivitas sehari-harinya. Demikian kisah hidup Tunku Bantakiah sampai ia meninggal dengan hujanan peluru dan bom akibat dari kekejaman konflik Aceh. Wassalam.